Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemarin kita sudah sempat bahas untuk yang nomor satu, satu yang A sama yang C. Coba sekarang kita bahas untuk satu B. Ini diminta mencari volume benda padat yang dihasilkan bila suatu daerah yang diarsir diputar terhadap sumbu yang ditunjukkan. Nah, untuk yang soal B di sini, itu diputar terhadap sumbu X. Berarti di sini langkah pertama kalau tentang volume benda putar itu kita bikin dulu irisan ya, irisan. Jadi karena dia diputar terhadap sumbu X, bisa kita gunakan metode irisan atau metode cakram atau metode cincin cakram atau metode cincin silinder. Nah, untuk kasus ini itu bisa kita gunakan metode cakram. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini bidang irisan nanti. Kenapa dikatakan metode cakram? Karena bidang irisannya ketika yang saya warnai biru ini diputar terhadap sumbu X, nanti akan berupa suatu lingkaran. Nah, tetapi lingkarannya itu berupa lingkaran bolong. Jadi kurang lebih nanti gambarnya itu seperti donat seperti ini ya. Jadi yang dicari itu yang saya arsir karena ada bolongnya. Jadi sebenarnya ini bukan metode cakram tapi metode cincin cakram. Metode cincin cakram. Nah, seperti ini. Jadi nanti rumusnya itu karena diputar terhadap sumbu X berarti menggunakan fungsi X dx. Kurang lebih rumusnya nanti adalah V sama dengan A B Pi dikali dari fungsi yang bagian atas ya. Kita misalkan fx kuadrat dikurangi fungsi yang bagian bawah gx kuadrat dx. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, intinya kalau kita mencari volume dengan menggunakan metode cincin cakram di sini, berarti kita harus mencari dulu berapa sih luas dari cincin cakramnya. Nah, luasnya itu bisa kita gambarkan biar mudah tuh seperti ini. Nah, ini kan dalam bentuk dua dimensi ya. Dua dimensi. Kalau pengen kita mencari luas daerah yang diarsir, itu sama aja dengan mencari luas dari lingkaran yang gede. Lingkaran yang gede ini, itu luasnya berapa? Dikurangi dengan lingkaran yang kecil di dalam. Nah, lingkaran yang kecil ini. Nah, luas lingkaran yang gede ini itu kan sama aja dengan menggunakan pi r kuadrat. Luas lingkaran, ini kan lingkaran bentuknya ya. Tapi di sini seolah-olah dia berbentuk elips, tetapi aslinya itu berupa lingkaran. Di mana R ini adalah jari-jari yaitu fungsi yang di paling luar. Fungsi ini itu adalah yang paling atas, yaitu Y sama dengan 2 min X kuadrat. Berarti di sini Pi dikali 2 min X kuadrat dikuadratkan, lalu dikurangi dengan yang luas bolongnya, yaitu luas yang di dalam ini, yang lubangnya lah, lubang donatnya. Maka rumusnya sama, Pi R kuadrat, tetapi R-nya ini atau jari-jarinya itu menggunakan fungsi yang berupa garis lurus, yaitu Y sama dengan X. Berarti bisa kita tulis Pi X kuadrat. Nah, otomatis rumus luasnya itu sama dengan Pi dari 2 min X kuadrat dikuadratkan dikurangi X kuadrat. Nah, inilah yang dinamakan sebagai luas yang kemudian nanti akan kita masukin ke dalam sini. Menggantikan Pi Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat. Oke, biar gampang langsung aja kita coba hitung di sebelah kiri ya. Jadi kita bahas yang B. Volumenya itu sama dengan AB, kemudian Pi dikali 2 min X kuadrat. Nah, 2 min X kuadrat itu kan dikuadratkan. Berarti kalau karena dia dikuadratkan, otomatis kita kalikan lagi dengan 2 min X kuadrat. Lalu dikurangi dengan X kuadrat dx. Nah, seperti ini. Nah, AB-nya itu berapa? AB ini kan batasnya. Batas dari
A itu batas bawahnya, batas yang paling kiri pada gambar itu adalah 0 di sini, sedangkan B itu adalah batas atasnya atau batas yang di sebelah kanan, yaitu di sini. Dia ada di titik 1. Berarti batasnya itu nanti adalah dari 0 sampai dengan 1. Dari 0 sampai dengan 1, pi. Kemudian ini kita uraikan 2 min X kuadrat dikali 2 min X kuadrat. 2 dikali 2 itu 4. Kemudian ditambah 2 dikali min X kuadrat itu min 2X kuadrat. Lalu min X kuadrat dikali 2 berarti min 2X kuadrat. Lalu min X kuadrat dikali min X kuadrat jadinya plus X kuadrat. Kemudian dikurangi dengan ini min X kuadrat. Sorry, ini X pangkat 4 ya. Nah, seperti ini dx. Maka yang sebelah ini bisa kita sederhanakan menjadi pi 4. Di sini ada min 2x dikurangi 2x, berarti min 4x kuadrat ya. Min 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat itu jadinya min 4x kuadrat. Lalu dikurangi x kuadrat, berarti jadinya min 5x kuadrat. Kemudian ditambah x pangkat 4 dx. Nah, dari bentuk ini bisa langsung kita integralkan 4 min 5x kuadrat plus x pangkat 5, maka menjadi 4x min 5 per 3 x pangkat 3 ditambah 1/5 x pangkat 5 ya. Kemudian batasnya dari 0 sampai dengan 1. Integralnya seperti ini, 4x min 5 per 3x pangkat 3 ditambah 1/5 x pangkat 5. Nah, dari sini tinggal dimasukin aja. Yang pertama untuk satunya dimasukin, berarti kan 4 dikali 1 yaitu 4, dikurangi 5 per 3 dikali 1 pangkat 3, berarti kan 5 per 3, ditambah 1/5 dikali 1 pangkat 5 yaitu 1/5. Lalu dikurangi dengan 0. 0 dimasukin ke sini, dan ke sini tentu 0 ya. Jadi 0 kita biarkan saja. Maka sekarang menjadi hasilnya bisa kita hitung nih. Kita samakan penyebutnya yaitu 15. Kemudian yang di atas ini 15 kali 4 itu 60. Kemudian 15 kali dibagi 3 itu 5. 5 kali 5 itu 25. Berarti di sini min 25. Yang di sini itu 3. Nah, seperti ini. 60 kurangi 25 itu hasilnya adalah berapa ya? 60 kurangi 25 itu 35 ditambah 3, 38. 38 per 15 pi. Ya, jadi ini hasilnya 38 dibagi 15 pi. Satuan volume. Satuan volume. Nah, jadi kalau diputar terhadap sumbu X, yang menjadi acuan itu adalah nanti grafik yang di atas itu harus dikurangi dengan grafik yang di bawah. Karena ada dua grafik di sini, maka nanti rumus yang dipakai adalah rumus metode cincin cakram. Karena nanti putarannya itu akan berupa cincin yang cincin atau donat ya, atau donat yang ada bolongannya gitu. Jadi ini masih dalam bentuk dua dimensi. Kecuali nanti kalau misalkan perputarannya itu berupa cincin silinder itu sudah dalam bentuk tiga dimensi ya. Ini sebenarnya juga tiga dimensi ya. Kalau kita putar, kalau misalkan nanti perputarannya itu kita menggunakan semua grafiknya. Jadi Y sama dengan 2 min X kuadrat, Y sama dengan X. Semua titik-titiknya itu kita gunakan, kemudian kita putar. Itu juga akan berbentuk tiga dimensi. Cuman di sini kita hanya mengambil bidang irisannya saja yang nanti berupa suatu cincin. Ya, kurang lebih seperti itu ya Farhan untuk yang B. Nah, kemudian coba kita bahas yang D. D di sini diputar terhadap sumbu Y. Oke, diputar terhadap sumbu Y. Menarik nih soalnya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu Y, maka batas yang dipakai ya itu adalah batas yang ada di sumbu Y, yaitu batas bawahnya di sini. Nah, kita nggak tahu nih di sini itu berapa. Nah, agar tahu berarti kita harus cari titik potongnya.
titik potongnya. Pada garis X sama dengan 2, ini ya di sini ya, ini merupakan garis X sama dengan 2, ternyata berpotongan dengan kurva Y sama dengan 1/X. Jadi ketika X-nya sama dengan 2, dia berpotongan yaitu Y-nya sama dengan 1/X alias 1/2. Otomatis di sini nanti hasilnya adalah setengah titik potong antara garis dan kurvanya. Berarti nanti rumus yang dipakai batas bawahnya itu adalah setengah, batas atasnya adalah 2. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu gimana cara mencari rumusnya atau volumenya? Nah, berarti kalau menggunakan volume yang kanan, menggunakan perputaran terhadap sumbu Y, berarti grafik yang di sebelah kanan nanti akan dikurangi dengan grafik yang di sebelah kiri. Itu intinya. Jadi di sini ada dua grafik nih, kalau diputar nanti. Ada grafik yang pertama, grafiknya adalah X sama dengan 2, yaitu berupa garis. X sama dengan 2. Yang kedua yaitu Y sama dengan 1/X. Y sama dengan 1/X. Karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka nanti fungsinya harus berupa fungsi Y. Y dy. Jadi harus dibikin dalam bentuk X sama dengan. Maka fungsi ini harus kita bikin dalam bentuk X sama dengan 1/Y. Rumus yang dipakai tetap sama dengan rumus yang tadi ya. Yaitu rumusnya volume sama dengan integral AB. Kemudian, nah, untuk rumusnya, rumus kalau kita punya dua kurva di sini, yaitu P F X kuadrat min GX kuadrat. Seperti ini. DX. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. Atau bisa kita tulis sebagai AB P Fx kuadrat min P Gx kuadrat kemudian kurung dx. Nah, seperti ini. Ini berlaku kalau keduanya itu berupa kurva. Kalau fx-nya itu kurva, gx-nya pun juga kurva. Masalahnya di sini, untuk fx-nya, yaitu yang garis ini, dia bukan berupa kurva, tapi berupa garis lurus. Dia ini berupa suatu garis lurus. Ini ya. Nah, gimana dong kalau berupa suatu garis lurus? Berarti kalau ini nanti kita putar, ya putar, berarti putarannya itu jaraknya itu nanti tidak akan membentuk suatu cincin ya. Mungkin dia juga akan berupa suatu cincin, cuman ya kalau kita misalkan menggambar dalam bentuk 3 dimensi, dia akan juga berupa cincin meskipun ini itu adalah garis lurus. Jadi kalau kita ilustrasikan kurang lebih itu gambarnya nanti seperti ini, bentar. Jadi gambarnya kalau kita putar, ini dicerminkan ya. Dicerminkan, ini garis lurus, ya ini diputar nanti ke sini, ini juga ke sini. Nah, perputarannya inilah nanti akan membentuk suatu cincin. Jadi rumusnya sama aja sih sebenarnya dengan rumus yang B tadi, yaitu menggunakan rumus ini. Karena dia punya dua grafik ya, dua grafik, dua kurva atau dua garis. Kurva sih lebih tepatnya. Jadi di sini A-nya itu adalah batas bawahnya, yaitu setengah di sini. Karena dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita gunakan batas pada sumbu Y-nya, yaitu setengah. Batas atasnya adalah yang ini, yaitu 2. Kemudian dikali P. P-nya kita taruh keluar aja, P-nya. Fx kuadrat. Fx-nya berapa di sini? Berarti dalam bentuk X sama dengan, yaitu 2. Berarti 2 ini nanti dikuadratkan. 2 dikuadratkan. Nah, seperti ini. Dikurangi dengan Gx-nya. Gx-nya berapa? Berarti Gx ini adalah fungsi yang kedua yang di sebelah kiri. Yang kanan dikurangi yang kiri. Yang kiri adalah fungsi yang berbentuk lengkungan ini. Fungsi Y sama dengan 1/X atau X sama dengan 1/Y. Berarti 1/Y dikuadratkan. 1/Y dikuadratkan. dy ya. Oke. Jadi rumusnya itu bukan dalam bentuk X tetapi dalam bentuk Y. V sama dengan AB P
Ini FY kuadrat dikurangi GY kuadrat DY. Kenapa Y? Karena dia diputar terhadap sumbu Y. Itu ya bedanya. Jadi kalau diputar terhadap sumbu X, maka nanti Fx, Gx, Dx. Kalau diputar terhadap sumbu Y, maka dia Fy, Gy, Dy. Nah, kemudian dari sini tinggal dihitung aja nih. Bisa kita hitung setengah, ini 2 pi, kemudian 4 dikurangi 1/Y kuadrat, Dy. Atau setengah 2 pi 4 min Y pangkat min 2 DJ. Nah, ini bisa kita hitung integralnya, berarti Pi dikali 4Y, kemudian ini menjadi min Y pangkat min 1, karena ditambah 1 dibagi min 1. Gini ya, ini 2,5, atau menjadi Pi 4Y ditambah 1/Y. Batasnya 2,5. Nah, seperti ini. Ini bisa kita lanjutkan di sisi yang kiri. Ya, kita tulis lagi Pi dari 4Y ditambah 1/Y dengan batas atasnya 2, batas bawahnya setengah. Nah, ini kita tinggal masukin aja. Berarti 4 dikali 2 itu 8 ditambah 1/Y, 1/2 dikurangi 4 kali Y, Y-nya setengah. Berarti 2 dong. Kemudian dikurangi lagi 1/Y, 1/1/2 dikurangi 2. Gini ya. Maka ini menjadi Pi berapa ini? 8 dikurangi 2, 4. 4 tambah setengah. Hasilnya adalah 9/2 Pi. Ya, hasilnya adalah 9/2 Pi satuan volume. Ini untuk yang D. Nah, jadi dia diputar terhadap sumbu Y. Sebenarnya untuk mencari volume itu bebas, tidak perlu harus diputar terhadap sumbu Y. Bisa juga diputar terhadap sumbu X, nanti pun hasil yang didapatkan pasti akan sama, tidak berbeda. Kalau misalkan kamu misalkan nanti mencoba menggunakan perputaran sumbu X, kemudian diperoleh hasilnya berbeda, maka ada yang salah pasti dengan proses perhitungannya. Pasti itu. Jadi harus pasti hasilnya itu sama ketika dia diputar sumbu Y ataupun diputar sumbu X. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian untuk berikutnya coba kita bahas yang nomor 2 di sini. Nomor 2, dapatkan volume benda padat yang dihasilkan bila daerah-daerah yang dibatasi oleh kurva diberikan diputar terhadap sumbu X. Sorry, saya ada yang salah nih. Jadi kalau volume, ya volume itu kalau diputar terhadap sumbu X dengan sumbu Y itu ternyata tidak mesti sama jawabannya. Ya, karena seperti ini, logikanya itu seperti ini. Kalau kita punya fungsi yang pertama, kemudian yang kedua seperti ini, kemudian ditarik garis A, garis B yang di sini. Sama apa enggak sih? Kalau diputar dia terhadap sumbu X, dia nanti akan berbentuk tergantung dengan metode yang dipakai. Cuman kalau metodenya misalkan cincin cakram, berarti nanti dia akan membentuk suatu ya cincin dong, cincin yang ada bolongannya atau donat bolongan. Bisa juga menggunakan cincin silinder. Oh iya, jadi benar dong. Jadi dia ini ketika nanti diputar misalkan sumbu X, maka nanti pun tentu juga akan sama ya hasilnya pastinya. Seperti yang ada di contoh soal yang kita bahas kemarin itu, kita membahas misalkan diputar sumbu X atau Y, ya hasilnya sama. Oke, coba kita lanjut yang ini. Y sama dengan 1 plus X pangkat 3, X sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 0. Nah, langkah pertama kalau misalkan di sini nggak dikasih gambar, berarti kita gambar dulu grafiknya. 1 plus X pangkat 3. Nah, ini digambar dulu ya. Y sama dengan 1 plus X pangkat 3. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 1. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan berapa ini? 2, berarti Y-nya sama dengan 1 plus 8, 9. 9 ya.
Berarti gambarnya nanti kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu 01 itu di sini berarti kemudian 12 itu di sini lalu 29 tuh di sini ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini kurang lebih. Nanti dibatasi dengan X sama dengan 1, X sama dengan 2. X sama dengan 1 berarti di sini, X sama dengan 2 berarti di sini. Ini 1, ini 2. Diputar terhadap sumbu X. Nah, jadi luas daerah yang dimaksud itu adalah volume benda padat yang dimaksud adalah volume yang di sini, yang saya arsir. Nah, kalau cuma satu satu fungsi seperti ini itu gampang rumusnya. Gunakan aja V sama dengan 1, 2, 1, 2, yaitu kemudian fungsinya dalam bentuk Y, yaitu 1 plus X pangkat 3. Pi, jangan lupa ya, Pi R kuadrat, atau 1 plus X pangkat 3 dikuadratkan dx. Nah, seperti itu. Jadi gunakan rumus yang ini. Karena nanti kalau kita putar terhadap sumbu X, dia akan menjadi apa namanya, suatu cincin ya, atau suatu metode cakram. Nah, kemudian kita hitung itu volumenya. V sama dengan integral 1, 2 pi. Nah, 1 plus X pangkat 3 dikuadratkan, itu harus kita uraikan. 1 plus X pangkat 3 dikali 1 plus X pangkat 3 dx. Maka menjadi 1, 2. Di sini pi-nya kita taruh keluar aja. Ini menjadi 1 ditambah 2 X pangkat 3 ditambah X pangkat 6 dx. Nah, berarti langsung kita integralkan. 1 integralnya adalah X ditambah 2 X pangkat 3 berarti berapa ya? X pangkat 4 per 2. Kurang lebih seperti itu. Iya, benar. Ditambah 1/7 X pangkat 7/7. Ya, kemudian batasnya 1, 2. Nah, ini dihitung untuk batasnya. Berarti 2 ditambah 2 pangkat 4 itu 16 dibagi 2, 8. Ditambah 2 pangkat 7. Wah, 2 pangkat 7 berapa ya? 2 pangkat 7 berarti 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ada 7, ini 8, ini 16. 8 kali 16. Itu kurang lebih 8, 4, 128. 128 dibagi 7. Dibagi 7. Kemudian dikurangi dengan 1. Berarti 1 dikurangi setengah dikurangi 1/7. 1/7. Nah, seperti ini. Jadi pi-nya nanti itu adalah 2 tambah 8 itu 10 dikurangi 1 itu 9. 9 dikurangi setengah berarti 8,5 ya. Atau 17/2. 17/2. Kemudian 128/7 dikurangi 1/7. Berarti plus berapa nih? 1,127 dibagi 7. Ya. 127 dibagi dengan 7. Nah, kurang lebih berapa ini luasnya? Ini pi. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ini 14. Berarti kan di sini 7. Nah, 7 nanti maka akan dikalikan dengan 7 dikali 17. Berarti 17 kali 7, 17 kali 7 itu 9, 4, 119 atau 19 ditambah dengan 127 kali 2. Berapa ini? Hasilnya 4, 5, 2, 5, 4, 2, 5, 4. Ini dijumlah itu hasilnya adalah 3, 7, kemudian 3 dibagi dengan 14 pi. Ya, jadi kurang lebih sekitar berapa itu? 20 pi. Sekitar 20. 373 dibagi 14.
Berarti di sini 2, 28, 93. Di sini 4, 45, 6 ya, 284. Berarti 26, kemudian 9 per 14 pi. Nah, cuman di sini kalau hasilnya itu biasanya gede, berarti ada yang janggal dalam prosesnya. Apa itu? Yaitu kemungkinan ada sesuatu yang salah. Biasanya gitu. Jadi misalkan nih, kita punya fungsinya Y sama dengan 1 plus X pangkat 3. Fungsinya sudah benar seperti ini, dia ke atas, dengan batas bawahnya di sini sampai sumbu X. Kemudian X sama dengan 1, X sama dengan 2. Y-nya di sini sama dengan 0. Oh ya benar, Y-nya sama dengan 0 itu kan di sini. Nah, rumusnya untuk volume seperti ini, karena dia diputar terhadap sumbu X, berarti dia nanti akan berupa suatu bukan cincin sih, akan berupa suatu metode cakram, tetapi hanya berupa suatu lingkaran. Lingkaran. Kalau lingkaran, tetapi dia tidak berbolong ya, tidak berbolong. Jadi kita ambil metodenya adalah metode irisan, tetapi karena irisannya berupa lingkaran, maka disebut cakram. Nah, cakram ini berarti menggunakan jari-jarinya, yaitu dari sini, Y sama dengan 1 plus X pangkat 3. Jadi udah bener ya, dari segi rumus udah bener sih. Pi R kuadrat, rumusnya itu kan integral, batas bawah 1, batas atasnya 2, kemudian dikali pi R kuadratnya itu berarti fx yang dikuadratkan, yaitu 1 plus X pangkat 3 dikuadratkan. Nah ini kalau kita kuadratkan seperti ini nanti jadi 1 dikali 1, kemudian X pangkat 3, 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 3, x pangkat 3, x pangkat 6, dx. Maka ini kemudian kalau kita integralkan, jadinya adalah x ditambah x pangkat 4 dibagi 2 ditambah x pangkat 7 dibagi 7. Dari batasnya itu 2 sampai dengan 1. Nah, kalau 2 berarti tinggal dimasukin aja 2 ditambah 2 pangkat 4 dibagi 2 yaitu 8 ditambah 2 pangkat 7 yaitu 128 dibagi dengan 7. Kemudian dimasukin 1, 1 dikurangi setengah dan 1/7. Jadi hasilnya kurang lebih udah benar ya. Kalau secara teori itu sudah benar. Ya, kurang lebih seperti itu untuk hasil yang nomor A. Meskipun sebenarnya saya ada keraguan di sini karena hasilnya cukup besar sih. Di sini hasilnya cukup besar mengingat dari gambar yang kita bikin itu gambarnya kecil sih. Coba nanti saya hitung lagi untuk yang A. Nah, kemudian untuk yang B di sini Y sama dengan 1 per X sama dengan 1, X sama dengan 4, Y sama dengan 0. Nah, atau untuk yang A ini coba saya bikin gambarnya itu diputar terhadap sumbu Y. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, tentu ini akan sangat menarik. Kenapa? Karena perputarannya nanti akan membentuk suatu cincin cakram, ya. Jadi menggunakan rumus A, B, Pi, Fx yang dikuadratkan dikurangi Gx yang dikuadratkan dx. Di mana A, B-nya itu adalah dimulai dari titik di sini. Yaitu Y ketika X-nya 1, berarti di sini adalah 2. Dari 2 sampai ketika Y-nya di sini, berarti 2 ini dimasukin ke dalam Y. Yaitu 9. 9 pi. Kemudian fx-nya ini berarti garis yang ini x sama dengan 2. Nah, garis x sama dengan 2 ya. Garisnya itu adalah garis x sama dengan 2. Berarti nanti di sini harus dipotong. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada luas 1, ada luas 2. Wah, ini cukup ribet ya. Jadi ya udahlah kita coba sih kalau misalkan di sini itu sebagai luas 1, di sini sebagai luas yang kedua. Untuk luas yang kedua ini gampang sebenarnya tinggal dikalikan aja 2 dikali 1 yaitu 2.
Nah, untuk luas satunya berarti bisa kita pakai yang cara ini. Seperti apa? Yaitu kalau kita masukin fx kuadrat berarti 2 itu harus dikuadratkan. 2 itu harus dikuadratkan dikurangi nanti dengan, nah ini dia, y sama dengan 1 plus x pangkat 3. Ini harus dibikin menjadi x sama dengan, yaitu menjadi y min 1. Y min 1 berarti x-nya sama dengan akar 3 dari y min 1. Nah ini agak cukup ribet ya. Jadi atau Y min 1 pangkat 2 per 3. Nah, seperti ini. Karena sudah dikuadratkan. DY. Bukan DX ya, tapi DY. Ini FY. Nah, kemudian dari sini, maka di sini 2, 9. Ini 4 min Y min 1, 2 per 3 DY. Ini bisa langsung kita kerjakan. Pi. Nah, ini adalah 4Y dikurangi. Ini langsung aja Y min 1, 2 per 3 tambah 3 per 3, 5 per 3. Dibagi 3 per 5. Nah, batasnya tuh yang gede nih, 9 dengan 2. Jadi P, 4 dikali Y itu 36 dikurangi 3 per 5 dikali berapa ini? 8. Pangkat 5 per 3. Hmm. Dikurangi 4 kali 2 itu berarti 8 ditambah 3 per 5 dikali 1. Nah, menarik nih hasilnya. Sepertinya sama sih nanti hasilnya. Harusnya sama ya. 36 dikurangi 3 per 5. Nah, 8 pangkat 5 per 3. Ini sama aja dengan 8 dikali 8 pangkat 2 per 3 ya. Atau 8 dikali 8 pangkat 2 akar 3. Sama dengan 8 akar 3 dari 16. Akar 3 dari 16. Nah ini nggak tahu nih hasilnya berapa nih. Berarti bisa kita ubah menjadi 8 dikali 8 pangkat 2 per 3 dikurangi 8 ditambah 3 per 5. Nah dari sini berarti 36 dikurangi 8 itu hasilnya adalah 28. 28 kemudian ditambah 3 per 5 kemudian dikurangi ini. Dikurangi 8, sorry, dikurangi 3 per 5 dikali 8 itu jadinya 24. 24. Kemudian 8 pangkat 2 per 3. Berarti akar 16. 16 pangkat sepertiga ya. 16 pangkat sepertiga. Itu berapa 16 pangkat sepertiga? Kalau kita punya Y sama dengan 16 pangkat sepertiga. 16 log X sama dengan sepertiga. Berarti ini X-nya harusnya itu sama dengan, susah ini harusnya. Kita tidak bisa mengetahui 8 pangkat 2 per 3-nya. Oh, gampang sih. 8 sepertiga dikali 8 sepertiga. Iya, benar. 8 sepertiga dikali 8 sepertiga. 8 sepertiga itu kan 2. Berarti di sini hasilnya adalah 4. 4. Oke. Berarti bisa diperoleh 28 ditambah 3 per 5 dikurangi 24 kali 4 itu 96 dibagi 5. Nah, seperti ini. Jadi ini samain aja penyebutnya dengan 5. Dengan 5 penyebutnya. Maka menjadi 28 tambah kali 5, 140 atau 43 dikurangi 96. Ya, ini ada pi-nya. Jadi hasilnya itu adalah 747 dibagi 5 pi. Ya, 47 dibagi 5 pi. Kemudian ini nanti ditambah dengan yang tadi, yaitu luas yang kedua, yaitu 4. Jadi 47 dibagi 5 pi nanti ditambah dengan luas yang kedua, yaitu 4 pi. Hasilnya adalah 47 per 5 pi ditambah 4 pi. Hasilnya berapa ini? Ini 20. Berarti 67 per 5 pi. Satuan volume. Iya.
Kalau ini hasilnya cukup logis sih hasilnya. Yang ini ketika diputar terhadap sumbu Y. Nah, kemudian untuk yang B. Yang B di sini gambarnya, grafiknya itu Y sama dengan 1/X. Ketika X sama dengan 1, berarti Y-nya itu sama dengan 1. Ketika X sama dengan 2, maka Y-nya sama dengan 1/2. X sama dengan setengah, ya setengah berarti Y-nya itu sama dengan 2. Ketika X sama dengan 1/4, berarti Y-nya sama dengan 4. Nah, ini tentu juga kita harus gambar grafiknya. Jadi yang pertama 1,1. 1,1 katakanlah di sini 1, di sini 1, berarti di sini. Kemudian 2,5. Di sini ya katakanlah 2,5. Lalu ada setengah koma 2. Setengah koma 2 itu di sini. Lalu seperempat koma, wah di atas ya. Jadi gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambar yang dimaksud. Nah, kemudian batasannya itu adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 4. 1 itu tadi di sini, 4 itu di sini. Nah, inilah volume yang dicari karena dia akan diputar terhadap sumbu X ya. Diputar terhadap sumbu X. Berarti langsung aja kita gunakan volume dari 1/4 Pi. Kemudian 1/X-nya itu nanti dikuadratkan. 1/X dikuadratkan dx. Nah, seperti ini. Jadi kita dapat 1/4 Pi 1/X kuadrat dx. Nah, 1/X kuadrat ini nanti bisa kita ubah bentuknya menjadi X pangkat min 2. Nah, X pangkat min 2 dx. Jadi Pi sama dengan integralnya ini adalah X pangkat min 1 ya dibagi min 1. 4, 1 atau min Pi per X dari 4 dari 1 ke 4 sehingga hasilnya min Pi per 4 ditambah Pi. Jadi hasilnya adalah 3/4. Nah, ini hasil untuk luas yang diperoleh ya. Karena di sini itu tadi batasnya di sini itu 1 ya, 1. Kemudian yang diminta adalah seperti ini. Ketika 4 di sini, maka di sini itu adalah 1/4. Oke, hasilnya adalah 3/4 pi. Ini cukup logis ya. Sangat logis ketika kita mengetahui bahwa luas volumenya adalah 3/4 pi. Nah, kemudian yang kedua kita coba bahas untuk yang C. Y sama dengan 9 min X kuadrat, Y sama dengan 0. Y sama dengan 9 min X kuadrat. Nah, ini kita gambar dulu, berarti X, ketika X sama dengan 0, maka Y-nya itu sama dengan 9. Ketika X-nya sama dengan 1, berarti Y-nya sama dengan 8. Ketika X sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 5. Dan ketika X sama dengan 3, maka Y-nya itu 0. Oke, jadi langsung aja kita gambar di sini. Nah, pertama 0,9. 0,9 katakanlah 9 tuh di sini ya. Kemudian 1,8. 1,8 katakanlah di sini. Lalu 2,5. 2,5 katakanlah di sini. Dan 3,0. 3,0 itu di sini. Kalau 4 X-nya berarti hasilnya min 7 ya. Atau misalkan X-nya itu min 1. Berarti min 1 tetap 8. Oh, di sini. Nah, berarti gambarnya nanti seperti ini.
Nah, yang diminta adalah yang dibatasi oleh Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti di sini. Ini. Ini adalah Y sama dengan 0. Iya gampang, berarti langsung aja nanti dikurangi ya. Fungsinya dikurangi dengan 0. Karena ada batas Y sama dengan 0, maka langsung bisa kita pakai rumusnya, yaitu, nah ini harus kita cari batasnya. Berarti kapan dia di titik 0, berarti kita harus cari perpotongan terhadap sumbu X-nya, yaitu ketika Y-nya sama dengan 0. Berarti 9 min X kuadrat sama dengan 0, otomatis X kuadrat sama dengan 9, X sama dengan plus minus 3. Berarti dia berpotongan di 3 di sini, dan nanti dia akan berpotongan juga di sini, yaitu di min 3. Ya, min 3 di sini. Jadi batas bawahnya min 3, batas atasnya itu 3, pakai rumus Pi Fx kuadrat. Langsung aja fungsinya 9 min X kuadrat dikuadratkan dx. Gitu. Nah ini gampang kalau kita melanjutkan, yaitu menjadi min 3, 3 kemudian Pi. Nah 9 min X kuadrat harus dikuadratkan lagi. Berarti menjadi 81 min 18x kuadrat ditambah x pangkat 4 ya. Ini kalau sudah kita kuadratkan dengan cara cepat, 81 min 9x kuadrat min lagi 9x kuadrat jadinya min 18x kuadrat ditambah x pangkat 4. Nah, ini juga kita gampang, tinggal langsung aja diintegralkan 81x kemudian dikurangi 6x pangkat 3 ditambah X pangkat 5 per 5. Batasnya adalah 3 min 3. Wah, ini cukup gede nih jawabannya ya. 81 kali 3 itu adalah 243. 243 dikurangi 6 kali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu berarti 27. 27 kali 6 berapa ya? 27 kali 6. 27 kali 6, 24, 12, 162. 162 ditambah 3 pangkat 5 dibagi 5. 3 pangkat 5 itu 3, 3, 3, 27 kali 3, 3, 9. Berarti 81 kali 3 ya. 243. 243 dibagi 5. Nah, kemudian dikurangi dengan min 3. Min 3 berarti berapa ini dong? Min 3. Yaitu min 243 kemudian ditambah ya ditambah dengan 162 kemudian dikurangi 243 dibagi 5. Oh, ini dua kalinya berarti kita cukup menghitung ini kemudian tinggal dikali 2 karena bentuk ini nanti adalah hasil penjumlahan yang sama. Ini 243 ditambah 243 min 162 dikurangi 162 plus ini ditambah ini nantinya. Jadi kita hanya menghitung yang ini kemudian nanti dikali dengan 2. Jadi cukup gampang ini. 243 dikurangi 162. Itu hasilnya adalah 81. Kemudian ditambah 243 dibagi 5. Ini kalau kita samakan penyebutnya 5. Maka menjadi 405. Ya 405. Ya nggak sih? Ya 405. Kemudian ditambah dengan 243. Kan 81 tuh tadi 81 ya. 405 tambah 243 itu sama dengan 648. Kemudian dibagi dengan 5. Dikali atau ditambah ya, ditambah nanti dengan ini juga atau dikali dengan 2 pi. Maka hasilnya adalah 1296 dibagi 5 pi. Ya, ini hasil volumenya. 1296 dibagi 5 pi. Jadi yang pertama tadi ya, untuk perhitungan yang pertama tadi, meskipun juga sekilas itu hasilnya gede, dia juga ternyata benar karena dia berupa volume bukan berupa luas. Jadi kalau berupa luas itu bisa kita perkirakan, tetapi kalau berupa volume itu tidak bisa diperkirakan. Nah kemudian coba kita bahas yang D.
Nah, yang di sini itu cukup gampang sebenarnya karena hanya Y sama dengan X kuadrat. Ini bisa langsung kita gambarkan aja grafiknya. Y sama dengan X kuadrat itu seperti ini. Ya, jadi kalau di sini satu, di sini juga satu, satu, satu. Kemudian di sini min satu. Kalau dua, ya di sini berarti nanti empat. Empat, di sini itu dua. Di sini itu min dua. Nah, kemudian batasnya Y sama dengan 9. Nah, 9 di sini dong. Berarti kalau 9 nanti di sini itu adalah 3. Dan di sini adalah min 3. Jadi yang dimaksud adalah volume ini. Ya, berarti batasnya itu dari min 3 sampai dengan 3 ya, dari volume tersebut. Ya, dari volume itu. Nah, berarti ini batasnya nanti adalah dari Y sama dengan 9. Yang diarsir itu adalah yang ini ya, volume yang diminta tuh yang ini. Yang saya arsir ini volumenya. Berarti nanti ini batas atasnya dikurangi dengan fungsinya atau kurvanya. Nah, berarti ini nanti menggunakan volume yaitu AB. Di sini ada P dari Fx kuadrat dikurangi Gx dikuadratkan dx. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan min 3 sampai dengan 3 Pi. Nah, Fx kuadratnya ini berapa? Berarti pada saat Y sama dengan 9, yaitu 9 yang dikuadratkan. Dikurangi dengan fungsinya, yaitu X kuadrat yang dikuadratkan, yaitu X pangkat 4 dx. Nah, jadi kita peroleh min 3, 3 Pi. Ini jadinya 81 ya, 81 dikurangi X pangkat 4 dx. Nah, seperti ini. Maka selanjutnya menjadi, ya udah langsung bisa kita integralkan. 81 X dikurangi X pangkat 5 dibagi dengan 5 dari min 3 sampai dengan 3. Nah, dari sini tinggal langsung aja dimasukin ya nilainya, yaitu 81 kali 3. Ini 243. 3 pangkat 5. Berarti kan 81 kali 3, yaitu 243 dibagi dengan 5. Kemudian ini dikurangi dengan min 243, kemudian dikurangi 243 dibagi 5. Nah, seperti ini. Berarti nanti ini berarti ini nanti hasilnya adalah 243. 243 ini langsung aja ditambah dengan 243, hasilnya adalah 486 ya. Atau karena ini dan ini sama, berarti kita cukup menghitung yang ini tinggal dikali 2 aja nantinya. Itu paling gampang sih. Jadi sama dengan pi dari 243 dikurangi 245 dibagi 3. Nah, ini langsung aja dikali dengan 2. Jadi 2pi dari, ini kita samakan dulu penyebutnya 3. Ini berarti 9, 2, 7 ya. 7, 2, 9. Dikurangi 2, 4, 3. Ini 243 ya, bukan 245. 243 berarti 2pi dikali ini. 729 dikurangi 243 itu sama dengan 684 dibagi 3. 486 bagi 3. Itu sama dengan 2pi. 486 bagi 3 itu hasilnya adalah 162. Iya, 162. Dikali 2 berarti berapa itu? 4, 3, 2, 4 pi. Jadi hasilnya adalah 324 pi. Cukup gede ya. Karena memang kalau kita lihat dari gambar ini nanti perputarannya atau volumenya itu emang cukup besar. Ya, hasilnya adalah 324 pi. Nah, coba kita cek untuk yang nomor E. Yang nomor E itu adalah Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X. Nah, ini baru ada dua kurva nih. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X. Ini bisa langsung kita gambar kurvanya atau grafiknya.
Jadi kurang lebih seperti ini nanti gambarnya. Ini untuk yang Y sama dengan, jelek. Nah, ini untuk Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Dan Y sama dengan 4X. Nah, ketika Y sama dengan X kuadrat, berarti di sini tuh 1. Oke, kita gambarkan yang rapi aja ya. Kalau seperti ini kurang rapi. Jadi ketika dia 1, maka dia juga Y-nya juga 1 di sini. Ketika 2 berarti 4. 2, 3, 4 di sini ya. Nah, di sini juga 1, min 1, 2 berarti di sini. Berarti gambarnya kurang lebih nanti akan menjadi seperti ini. Ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada garis yang kedua atau kurva yang kedua yaitu Y sama dengan 4X. Ketika 1, dia 4 di atas. Ketika 0, ya 0. Nah, 0 gini. Nah, berarti tinggal ditarik garis lurus aja nih. Nah, tinggal ditarik garis lurus. Nanti dia akan ketemu nih perpotongannya. Di mana kira-kira perpotongannya nanti? Kalau kita lanjutkan gambarnya, coba kita lihat. Berarti Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan 4X. Otomatis X kuadrat sama dengan 4X. Berarti X kuadrat min 4X sama dengan 0. X-nya X min 4 gini ya. Berarti X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Berarti nanti dia akan berpotongan di sini 4 ya. Y-nya itu adalah 16. Nah, kurang lebih seperti itu. Berarti nanti grafiknya atau kurvanya ketika kita putar itu akan menggunakan batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 4. Ini akan menjadi suatu cincin cakram ya. Jadi gambarnya, volumenya nanti adalah V sama dengan integral 0,4 Pi. Fx kuadrat itu yang di atas, yaitu yang berupa garis lurus, ini garis lurus tadi, yaitu Y sama dengan 4X ya, atau 4X kuadrat, dikurangi dengan kurva melengkungnya, yaitu X kuadrat yang dikuadratkan. Nah, ini terhadap dx. Nah, ini rumusnya. Tinggal dihitung aja nih. Berarti volumenya adalah 0,4. Di sini Pi. Kemudian 4X dikuadratkan itu 16. X kuadrat dikurangi X pangkat 4 dx. Nah, ini gampang nih. Tinggal kita hitung integralnya. 16X pangkat 3. Berarti kan X pangkat 3 16 X pangkat 3 dibagi dengan 3. Nah, seperti ini ya. Kemudian min X pangkat 4 dibagi, 5. Ini juga 5. Batasnya 4, 0. Nah, seperti ini. Nah, dari sini berarti tinggal dimasukin aja. X-nya sama dengan 4. 16 dibagi 3 dikali 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu 16 kali 4, 64. Dikurangi 4 pangkat 5. Wih, 4 pangkat 5 berapa ya? 4 pangkat 5. Berarti 4, 4, 4, 4, 4. Ini 16. Ini 64. 16 kali 64 berapa ya? 16 kali 64. 4, 2, 6, 6, 3, 9. 4, 2, 1, 0. 1, 0, 2, 4 dibagi 5. Ini hasilnya. Wah, cukup gede ya. 16 kali 64 tadi berarti 1024 per 3 dikurangi 1024 per 5. Nah, ini penyebutnya kita bagi dengan 15. Berarti yang ini kali 5 dong. 1024 dikali 5 itu hasilnya adalah 0215. Seperti ini. Ya, 024 kali 5 itu kan 120. Ya, benar. Dikurangi 1024 dikali 3. Berarti 3072. Nah, ini dihitung nih. 5120 dikurangi 3072. Berarti 8, di sini 4.
0,1. Jadi hasilnya adalah Pi 1048 1048 ya. Kemudian 2 bukan 1, 2, sorry. 2048 dibagi 15. 2048 dibagi 15 pi. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, yaitu bisa kita bagi dengan 3. Bisa dibagi dengan 3 nggak ya? 3, 16, 18, 24. Oh, nggak bisa. Jadi hasilnya adalah ini. 2048 dibagi 15 pi. Ini hasil untuk yang nomor E. Ini yang ini ya. Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 4X. Nah, yang cukup susah tuh sebenarnya adalah yang F. Karena kita harus membuat gambar secara baik di sini. Ya, ya sebenarnya sama sih F sama E sama-sama punya dua grafik di sana, ada garis lurus dan ada persamaan kuadrat. Grafik persamaan kuadrat ya, grafik lengkung. Cuman harus kita gambar dulu dengan teliti. Nah, coba yang pertama itu untuk Y sama dengan X kuadrat plus 1. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, maka nanti Y-nya itu akan menjadi 1. Ketika X-nya sama dengan plus minus 1, maka Y-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan plus minus 2, berarti Y-nya sama dengan 5. X sama dengan plus minus 3, berarti Y-nya sama dengan 10. Coba kita gambar. Berarti yang pertama 0, 1. 0, 1 di sini. Kemudian plus minus 1, di sini 1. 1 dia ke 2. 2 itu di sini dan di sini. Lalu plus minus 2 dia ke 5. 5 di atas ya. Nah, ini juga di atas nih. Berarti kurang lebih nanti gambarnya itu seperti ini. Melengkung dia. Ya, berupa cekung ke atas. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lihat untuk yang X sama dengan Y sama dengan X plus 3. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 3. 0,3. 0,3 itu di sini. Dan ketika X-nya 1, Y-nya 4. X-nya X-nya 1 berarti di sini ya. Y-nya nanti 4. Oke, di sini. Berarti tinggal kita tarik garis lurus seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya. Berarti sekarang kita tinggal mencari apa? Titik potongnya. Titik potongnya itu yang di sini dan di sini. Gimana caranya? Ya udah kita tinggal menyamadengankan kedua persamaan. Yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Y sama dengan X plus 3. Berarti X kuadrat plus 1 ini sama dengan X plus 3. Gampangnya seperti itu. Jadi bisa kita peroleh X kuadrat plus 1 itu sama dengan X plus 3. Jadi X kuadrat min X itu min 2 sama dengan 0. Sehingga X min 2 dikali X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 2 atau X sama dengan min 1. Oke, berarti di sini adalah 2 dan di sini adalah min 1. Itulah batas bawah dan batas atasnya. Jadi batas bawahnya itu adalah min 1, batas atasnya adalah 2. Kemudian pi dikali dengan yang kurva garis lurus, yaitu X plus 3 yang dikuadratkan, dikurangi kurva yang di bawah, yaitu yang melengkung, X kuadrat plus 1 yang dikuadratkan, dx. Nah, seperti ini. Ini cukup agak ribet kayaknya ya dalam proses perhitungannya. Jadi pi integral min 1 sampai 2. Nah, ini X plus 3 harus kita jabarkan ya. Harus dicoba untuk diuraikan. X plus 3 dikali X plus 3. Di sini coba kita X plus 3 dikali X plus 3. Itu menjadi X kuadrat ditambah 3X ditambah 3X ditambah 9. Berarti X kuadrat tambah 6X tambah 9. Maka menjadi X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Kemudian dikurangi X kuadrat plus 1. Dikuadratkan. Berarti kayak gini ya.
X kuadrat kali X kuadrat, X pangkat 4 ditambah X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah 1. Berarti X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 2 ditambah 1. Ini hasilnya. Berarti X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 dx. Nah, seperti ini. Jadi gampang nih setelahnya. Tinggal kita sederhanakan lalu kita peroleh hasilnya. Nah, kemudian X kuadrat ditambah 6X ditambah 9 min X pangkat 4 min 2X kuadrat min 1 dx. Ini jangan lupa kurungnya sama dengan Pi integral min 1, 2. Nah, ini ada X kuadrat dikurangi 2X kuadrat. Berarti min X kuadrat. Kemudian 6X ditambah 6X. 6X ya benar. Ditambah 9 dikurangi 1 berarti 8. Dikurangi X pangkat 4 dx. Nah, dari sini tinggal diintegralkan aja. Berarti min X pangkat 3 dibagi 3 ditambah berapa ini? 3X pangkat 2 ya. Ditambah 8X min X pangkat 5 dibagi 5. Batasnya itu 2 min 1. Nah, ini harus kita teliti ya untuk menghitung nilai dari integralnya. Karena memang kalau soal-soal itu banyak yang salah di sana ketika kita melakukan substitusi ke dalam integralnya. Jadi kita tulis lagi Pi integralnya itu dari min 1 sampai 2 min X pangkat 3 dibagi 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 8X min X pangkat 5 dibagi 5 2 min 1. Nah, seperti ini. Nah, ini berarti langsung aja kita masukin ke dalam integrannya. Berarti Pi, oh ini integralnya gue usah ditulis. Karena sudah dalam bentuk integral. Oke, berarti di sini Pi. Nah, ini tinggal dimasukin aja. Berarti min 2 pangkat 3 itu min 8 per 3 ditambah 3 dikali 4 ditambah 16 dikurangi 32 per 5. Nah, ini nanti dikurangi dengan min 1 dimasukin. Min 1 itu min jadinya positif ya, sepertiga. Ditambah 3 min 8 min jadinya positif 1 per 5. Nah, seperti ini. Nah, ini harus kita hitung. Ini jangan sampai salah, terutama masalah minus ya. Jadi kalau minus itu nanti bisa fatal dalam proses perhitungan atau menentukan nilai integralnya. Nah, ini nih, ini min 1 nanti dimasukin ke dalam integran di sini. Yang ini kan jadinya positif. Negatif. Dikali negatif jadinya positif. Dimasukin ke sini itu positif, ke sini negatif, ke sini positif. Oke, ini bisa kita hitung ya. Meskipun cukup cukup rumit sepertinya. Jadi min 8 per 3, di sini ada min sepertiga, min 1 per 3. 3 kali 4 itu 12 tambah 16, 28 dikurangi. Nah, di sini 28 ya, 28. Di sini ada min 5, tapi kan ada min berarti positif 5. 28 tambah 5 itu 33 ya. Ditambah 33, kemudian min 32 dikurangi 1 per 5. Berarti kan min 33 per 5. 33 per 2 dikurangi 1 per 5. Oke. Nah, dari sini berarti min 8 per 3 dikurangi 1 per 3. Itu min 9 per 3 atau min 3. Ya. Min 9 per 3 itu kan min 3. Ditambah 33. Kemudian dikurangi 33 per 5. Nah, ini bisa kita langsung ya. Ini adalah 30 dikurangi 33 per 5. Nah, kalau sudah seperti ini berarti 30 dikali 5 itu 150 dikurangi 33 dibagi 5. 150 dikurangi 33 itu hasilnya adalah 117 dibagi 5 pi. Nah, inilah luas, sorry,
volume yang diminta. Jadi di sini hal yang paling penting itu kalau untuk yang nomor F itu kita harus bisa menggambar grafiknya. Grafiknya itu jangan sampai salah ya. Karena untuk menentukan mana sih yang harus dikurangi, apakah A dikurangi B atau B dikurangi A. Karena kalau kebalik nanti pasti hasilnya itu salah, alias nanti pasti bernilai negatif. Karena volume tidak mungkin bernilai negatif, maka kalau ditemukan hasil yang negatif, udah pasti jawabannya itu salah. Nah, jadi tujuannya tuh digambar untuk menentukan mana sih yang harus dikurangi. Apakah A dikurangi B atau B yang dikurangi A. Karena gambarnya sudah kita peroleh seperti ini, maka yang atas lah yang harus dikurangi dengan yang bawah. Yang atas itu adalah garis Y sama dengan X plus 3, ya. Ini Y sama dengan X plus 3 yang garis lurus ini. Sedangkan yang melengkung itu adalah Y sama dengan X kuadrat plus 1 yang melengkung. Berarti garis yang lurus nanti dikurangi dengan garis yang melengkung. Jadi gunakan rumus yang berbentuk metode cincin cakram. Yang rumusnya itu V sama dengan Pi AB. Di sini adalah Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat dx. Fx-nya ini adalah Y yang di atas, yaitu Y sama dengan X plus 3. Berarti X plus 3-nya ini dikuadratkan, dimasukin ke sini. Maka menjadi Pi, batas bawahnya itu adalah min 1 yang ini. Batas atasnya adalah 2 yang di sebelah kanan. Fx kuadratnya itu adalah yang di atas, yaitu garis lurusnya X plus 3 dikuadratkan, dikurangi dengan Gx, yaitu kurva yang di bawah, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1 dikuadratkan. Lalu kemudian ada dx ya. Jadi dalam penentuan rumus itu kebanyakan banyak yang salah biasanya dalam menentukan rumus. Jadi jangan sampai kebalik ya. Itu tujuannya digambar biar nanti ketika menghitung volume rumusnya itu tidak kebalik-balik. Jadi biar nggak salah dalam menghitung nilai integral volumenya. Ya, integral dari volume benda putar yang dimaksud. Kira-kira gitu ya Farhan ya pembahasannya. Apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada, Mas. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Ini nanti saya seperti biasa saya taruh di YouTube ya. Linknya mungkin nanti saya share atau besok gitu. Jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan kurang ini juga kurang bagus coret-coretannya juga saya mohon maaf. Kira-kira begitu ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.